Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi jika ada video terbaru. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi di video kali ini, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Hari ini kita akan membahas materi tentang pengukuran. Tahukah adik-adik apa yang dimaksud dengan pengukuran? Nah, pengukuran tidak hanya terfokus pada perhitungan secara kuantitas fisik saja, namun bisa untuk mengukur kepuasan konsumen, ketidakpastian dalam hitungan, matematika, dan lain-lain. Sebagai contoh, untuk mengukur berat badan, maka seseorang dapat mengukur dengan mudah karena objek kasat mata dengan menggunakan alat timbangan, atau mengukur tinggi badan menggunakan meteran. Beda halnya dengan mengukur kecerdasan, kepribadian, atau sesuatu yang tak kasat mata, maka perlu keahlian dan keterampilan untuk mengukurnya. Ilmu pengetahuan ini disebut dengan metrologi. Kesimpulannya yaitu pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat-alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Pengukuran seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Benda seperti mistar, jam, stopwatch, timbangan, dan termometer merupakan benda-benda yang banyak digunakan dalam kegiatan pengukuran. Pada zaman dahulu kala belum ada yang namanya mistar, jam, timbangan, dan lain-lain. Nah, bagaimana orang-orang terdahulu melakukan pengukuran? Nah, di Mesir kuno, orang-orang terdahulu melakukan pengukuran panjang menggunakan tangannya atau jarinya, bukan seluruh lengannya. Sebagai contoh, kita akan mengukur panjang benda. Mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan tak baku seperti jengkal, depa, langkah, dan batang korek api. Mari mengukur meja ini dengan jengkal. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 5 jengkal, 6 jengkal, 7 jengkal, 8 jengkal, 9 jengkal. Jadi, meja ini memiliki panjang yaitu 9 jengkal. Panjang dinding ini adalah 1 depa, 2 depa, 3 depa. Jadi panjang dinding ini adalah 3 depa. Depa adalah jarak antara kedua tangan ketika direntangkan. Jarak rumah dan pohon adalah 1 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Jadi jarak dari rumah dan pohon adalah 5 langkah. Langkah adalah jarak kedua kaki ketika berjalan. Nah, itulah tadi contoh menggunakan alat ukur dengan satuan tak baku. Nah, ketika melakukan pengukuran secara satuan tidak baku, pasti hasilnya akan berbeda-beda, itu karena setiap jengkal atau depa seseorang itu berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati ini disebut satuan baku. Mungkin kalian pernah mendengar kata sentimeter, kilogram, atau detik. Satuan-satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional atau SI. Next, kita akan membahas macam-macam pengukuran dan alat-alat ukurnya. Pertama, yaitu alat ukur panjang menggunakan meteran atau mistar. Lalu mikrometer sekrup. Ini digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis, seperti mengukur ketebalan plat atau diameter kawat. Dan jangka sorong untuk mengukur kedalaman tutup pulpen.
Yang kedua yaitu alat ukur massa. Alat ukur massa kita menggunakan yaitu timbangan atau neraca. 3. Alat ukur waktu. Untuk mengukur waktu kita harus menggunakan jam, arloji, atau stopwatch. 4. Yaitu alat ukur suhu. Nah, untuk mengukur suatu suhu manusia kita menggunakan termometer. Nah, yang terakhir yaitu alat untuk mengukur kuat arus atau ampermeter. Sebagai kesimpulan, segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan nilai disebut sebagai besaran, sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut sebagai satuan. Demikianlah materi singkat hari ini, yaitu tentang pengukuran satuan baku dan satuan tak baku. Nah, jangan lupa di like and share ya. Assalamualaikum.